Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kisah terciptanya malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam kitab Daratun Nasihin, Nabi Muhammad telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 600 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Dan jika malaikat Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya, maka ia sudah cukup untuk menutup dunia ini. Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, apakah Engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan malaikat Jibril, "Tidak." Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan salat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap rakaat salat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan waktu selama 20.000 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan salatnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi, di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia, yang paling aku cintai, bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan salat 2 rakaat walaupun hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya salat mereka itu lebih aku sukai daripada salatmu. Dikarenakan mereka telah mengerjakan salat itu atas perintahku, sedangkan salat kamu bukan atas perintahku." Setelah mendengar hal tersebut, malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, apa yang Engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Jibril, aku akan berikan surga mawa sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat surga mawa tersebut. Setelah Allah memberikan izin kepadanya, maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga marwa. Satu ayunan sayap malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3.000 tahun. Maka terbanglah malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan. Malaikat Jibril akhirnya kepenatan dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon. Di sana ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Tuhanku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju surga mawa?" Maka Allah pun berfirman, "Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3.000 tahun, dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki saat ini, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluh tahun yang telah kuberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW terhadap imbalan 2 rakaat yang mereka kerjakan." Di sebelah kanan sayap malaikat Jibril terdapat gambar surga berserta dengan segala isinya, termasuk bidadari-bidadari, istana, pelayan, dan sebagainya. Adapun sayap yang di sebelah kiri terdapat gambaran neraka dan segala isinya, yang terdiri daripada beberapa macam ular yang cukup berbisa, kalajengking, dan neraka yang bertingkat-tingkat, serta penjaganya yang terdiri dari malaikat yang garang dan ganas, yakni malaikat Jabaniyah. Nabi bersabda, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia. Kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut, dan mereka pun keluar. Setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat masuk menarik roh dari mulut ke perut. Begitulah seterusnya, dari perut ke dada dan dada ke kerongkongan.
Jika orang itu beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan, sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga, sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya. Dan jika orang itu adalah orang munafik, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayap yang sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka, sehingga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya. Salat adalah rukun Islam yang kedua dan dikatakan sebagai tiang agama. Umat muslim tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Isra ayat 78. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan sholat dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Muslim akil balik diwajibkan untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari. Saat melaksanakan sholat, seseorang akan diberikan pilihan untuk melakukan sholat sendiri atau berjamaah. Sholat berjamaah akan mendatangkan banyak pahala. Dikutip dalam buku Hukum Salat Berjamaah oleh Ahmad Sarwat LC.MA menyebutkan, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari pada kitab Adzan telah menyebutkan secara rinci apa saja yang membedakan keutamaan seorang sholat berjamaah dan sholat sendirian. Dalam sumber yang sama, diantaranya adalah ketika seorang menjawab adzan, bersegeralah sholat di awal waktu, berjalannya menuju masjid dengan sakinah, masuknya ke masjid dengan berdoa, menunggu jamaah, salawat malaikat atas orang yang sholat, serta permohonan ampun dari mereka. Dengan melaksanakan sholat berjamaah terdapat banyak keutamaan, salah satunya dinaikkan hingga 27 derajat. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, para ulama mengatakan angka 27 berarti mereka melakukan sholat berjamaah lebih unggul 27 sholat. Dari sumber yang sama, keutamaan sholat berjamaah lainnya yaitu disiapkan surga baginya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak sampai di situ, dalam buku Magnet Rezeki Keluarga Amalan-Amalan Sunnah untuk berlimpahnya rezeki dan kebahagiaan keluarga karya Ustadz Arifin Ibnu Jumani, keutamaan sholat berjamaah yaitu bebas dari api neraka dan kemunafikan. Hal tersebut dituturkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu menutur bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjamaah sholat subuh kemudian duduk seraya mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Untuk itu, betapa ruginya seseorang ketika diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah namun malah melakukannya secara sendirian. Terlebih mengingat besarnya pahala yang akan didapatkan jika melaksanakan sholat berjamaah. Itulah beberapa keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa di dalam kisah penciptaan malaikat Jibril, Allah berfirman kepada Jibril bahwa Allah lebih menyukai sholat 2 rakaat umat Nabi Muhammad SAW daripada sholat 20.000 tahun malaikat Jibril, dikarenakan Allah yang memerintahkan langsung kepada umat Nabi Muhammad untuk beribadah kepadanya. Dan sholat itu adalah sholat subuh berjamaah di masjid 2 rakaat. Bagaimanakah untuk seorang perempuan atau istri yang sholat di rumah? Dikutip dari beberapa sumber bahwa ketika seorang suami sholat berjamaah di masjid,
dan seorang istri sholat di rumah sendirian untuk menjaga rumah, keluarga, dan anaknya, maka seorang istri pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat memotivasi diri kita untuk melakukan ibadah yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Dan mohon dimaafkan jika banyak kata-kata yang salah dan yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.